Siloam Duren 3 ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia. Bilang, mas, sini mas katanya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sambil bermain HP, saya masukin ke Google Map yang mulia. Saudara saat itu berangkat dari mana? Pancoran Barat 7 yang mulia. Pancoran Barat 7, memang kantor saudara base camp-nya di sana? Tidak yang mulia, itu hanya rumah singgah saya. Oh, rumah singgah, oke. Baik yang mulia. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menghadirkan 5 saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 7 November 2022. Kelima saksi tersebut dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Driver ambulans, Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya saat diminta datang ke rumah Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Rumah Sambo merupakan tempat kejadian perkara, TKP, pembunuhan Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu, Syahrul mengaku awalnya mendapat telepon dari PT Bintang Medika sekira pukul 19.08 WIB dan dikirim lokasi penjemputan. Meski menggunakan Google Maps, ia tak mengetahui persis alamat yang ditujukan hingga akhirnya dihubungi orang tak dikenal via WhatsApp sekira pukul 19.13 waktu Indonesia Barat. Saat di depan RS Siloam Duren 3, ia mengaku ada seseorang menaiki motor dan mengetuk kaca ambulans. Singkat cerita, setibanya di TKP Syahrul diarahkan menuju parkiran mobil lalu masuk ke garasi. Karenanya, Syahrul sempat meminta izin menggunakan tandu untuk mengangkut jenazah Brigadir J. Lalu, Syahrul disuruh agar berdiam diri di dekat sebuah kolam ikan sembari menunggu arahan. Diketahui, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Lalu saya mengambil tandu, skop untuk alat bantu evakuasi. Itu kan lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, Pak izin karena nggak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam katanya. Langsung masuk ke dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai di dalam rumah itu saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Lalu mas minta tolong tunggu di situ aja. Saya posisinya di dekat kaca yang mulia. Oke. Di kaca, di kolong di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia. Saya berdiri di kaca itu, saya diam menunggu arahan, lalu menunggu. Mas minta tolong katanya, langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ya kan? Ikutin aja mas, nah lurus saja. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan setelah saudara melihat jenazah ada jenazah yang terhampar di situ? Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya, untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke.
Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Foto lain? Yang tadi yang satunya lagi itu?